Sebelumnya aku mau ngucapin dulu minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Berapa Hijriah? Hayya, ini muslim-muslim gadungan. Kagak bener. Hah? 14 13 47 14 47 lama amat 14 13. Ya sudah ya, mohon maaf lahir dan batin ya. Kesalahan ada pada saya, kebenaran ada pada Anda semua. Yalah, kita langsung lihat apa saja bahan-bahannya. Mau masak apa kita hari ini? Kita mau masak gulai sayur ketupat pakai ini. Wih, mewah sekali ya. Pakai short ribs. Tuh. Ini short ribsnya cakep banget. Ayo kita mulai saja. Untuk bahan-bahannya di sini ada short ribs atau iga sapi. Ini aku beli 2 kilo ya. Banyak yang nanya aku beli di mana. Ini aku beli dari supermarket. Ini sudah halal Australian beef ya, ini ya dari Australia. Nih, jadi kalau aku tuh punya teman deket yang kerja ini di supermarket, bisa aku minta special cut kayak gini ya. Sebelumnya kita mau lap-lap dulu nih supaya nggak kelihatan serem dan jorok ya. Tuh. Jadi kalau beli daging sapi atau tulang sapi yang dari supermarket, nggak usah dicuci juga nggak apa-apa ya. Cukup di lap-lap gini aja. Pakai tisu ya, pakai tisu khusus. Nah, selanjutnya aku mau buang nih bagian lemak-lemak. Cukup kita cubit bagian atas. Ini dikarenakan mau aku santenin ya, jadi lemak-lemaknya ini nggak aku gunakan. Tapi kalau misalnya ini mau di grill, lemak-lemaknya ini jangan dibuang karena ini bagus untuk menggoreng gitu ya, untuk menggoreng dagingnya. Tapi karena ini aku masak untuk sayur ketupat, nah yang lemak-lemak ini aku buang saja supaya pas nanti mateng sayur ketupatnya tuh nggak bikin lengket di langit-langit mulut gitu ya. Nah, dan lagi-lagi tadi kan aku bilang daging sapi yang kita beli dari supermarket tuh, apalagi yang ada kulit silver skin kayak gini, silver skin ya kayak gini, nggak usah dicuci, kita kupas aja gitu ya, ngapain dicuci-cuci. Tapi kalau kamu beli dari pasar yang lalatnya banyak banget, yang mungkin tempat jualannya tuh nggak higienis, talenan abang-abangnya 35 tahun nggak pernah disikat gitu, ya harus dicuci sih menurut aku gitu. Tapi kalau abang-abangnya bersih banget jualannya dan kamu sudah kenal kebersihannya dia, nggak usah dicuci juga nggak apa-apa sih. Nah, ini kalau nggak dikupas nanti sayur ketupatnya tuh bakal greasy banget sih ya, bakal lemak banget tuh, pas dimakan tuh nggak enak aja. Saya lebih suka ini saya trim dan saya buang. Tuh banyak banget nih. Tuh ini dibuang ya, nggak aku olah. Tuh ya. Tapi kalau lagi-lagi kalau mau dibakar jangan ya, jangan dibuang ya. Tidak dianjurkan. Karena kalau dibakar ini diperlukan banget. Nah, makanya oleh tempat bacernya bagian ini nggak dilepas gitu ya, supaya kalau untuk dibakar, nah ini jadi kayak pengganti butternya gitu. Nah, dikarenakan ini aku pakai buat dimasak gitu, aku mau masak sayur ketupat pakai ini. Keren banget ya, hurang kaya ya kan, hurang kaya makan ketupatnya pakai daging sebongkah gede. Bagian ini kalau mau di grill, ini alot nih, ini nggak bisa langsung di grill, ini bakal kayak ngunyah ban mobil. Nah, selanjutnya di atasnya ini juga ada namanya silver skin lagi nih.
Nah, ini harus disobek ini. Tuh, ditusuk aja pakai jari kayak gini. Tuh ya, dicongkel. Ini wajib banget dilepas. Kalau enggak, ini susah banget empuknya. Ini ciptaan Tuhan tuh hebat ya. Ini fungsinya untuk melindungi tulangnya nih, supaya kalau apa-apa tuh nggak gampang kena tulangnya. Tuh. Tuh ya, tipis ya. Tuh, ini bisa dijadiin masker. Oke, sudah seperti ini. Nah, dan ini akan aku, oh iya, apaan tuh yang jatuh? Ya udahlah, lupakan. Ini akan aku bagi menjadi beberapa bagian. Tuh, satu porsi nanti dapatnya segini. Tuh, sultan ya kan? By the way, sudah 30 menit kita baru sampai tahap potong tulang sapi. Videonya ini bakal panjang durasinya, 3 hari 3 malam. Nah, udah ya. Tuh, aku kayak cooking demo ya by the way kali ini. Tuh ya, cakep ya. Untuk bahan pelengkap sayur ketupatnya ada 300 gram wortel, 300 gram kentang, 1 buah labu siam, dan 300 gram bengkoang, 10 gram ketumbar bubuk, 10 gram jinten bubuk, 20 gram terasi panggang, ada 30 gram garam, 15 gram micin, 1 sendok teh lada bubuk, dan 20 gram gula pasir, 5 liter santan encer, dan 800 ml santan kental. Selanjutnya kita mau kupas bengkoang. Ini bengkoangnya udah agak kering ya, udah agak lama. Jadi aku dapat bengkoangnya nih memang kondisinya udah rada kering kulitnya, tapi dalamnya masih bagus sih, masih cakep ya. Mungkin dikarenakan panas cuacanya, si tukang jualan bengkoangnya ditaruh di luar kali ya. Kita cuci dulu bengkoangnya. Padahal sebelumnya sudah aku cuci loh kulit bengkoangnya. Ternyata dia masih ada lumpur yang ketinggalan. Selanjutnya kita mau kupas wortel. Nah, selain bengkoang, aku juga suka menambahkan wortel ke sayur ketupat aku. Ini adalah resep ketupat sayur dari mama aku. Biasanya tuh kalau di Bangka dulu waktu kami jualan, sangat laris manis sayur ketupatnya. Kita juga gunakan kentang. Kita kupas dulu kentangnya sampai selesai. By the way, ini kentangnya udah agak lama ya. Udah agak ijo-ijo. Atau kentang ini kejemur matahari biasanya. Konon katanya kentang yang berwarna hijau ini tingkat sianidanya lebih tinggi. Tapi nggak apa-apa ya, selama dimasak sampai mateng, ini nggak akan meracunin kita kok ya. Selanjutnya kita mau kupas labu siam. Biasanya aku malah nggak pakai labu siam sahabatku. Hanya bengkoang, wortel, dan kentang. Kentang juga opsional ya, boleh dipakai, boleh juga tidak. Kali ini aku pakai sak komplit-komplitnya. Kita cuci-cuci lagi supaya bersih. Selanjutnya kentang ini akan aku belah-belah. Kita potong agak gede aja. Ini namanya potong wedges. Kemudian kentangnya ini akan kita rendam supaya nggak hitam. Bengkoangnya kita potong kira-kira 3 mili kali 3 mili. Seperti ini ya bengkoangnya. Wortelnya kita potong sekitar 4 cm panjangnya. Kita akan potong julienne.
Seperti ini, kalau istilahnya bule namanya julienne cut. Kalau istilah emak-emak, korek api. Sudah selesai, kita potong wortelnya. Selanjutnya kita mau potong-potong labu siam. Bijinya kita buang aja. Sudah selesai. Selanjutnya kita mau siapin bumbu-bumbunya. Kita mau iris-iris bawang merah. Ini bawangnya aku potong kasar-kasar aja. Seperti ini. Bawang putihnya juga kita iris kasar aja. Kita mau sisihkan dulu bawang merahnya ini. Bawang putihnya juga. Lengkuasnya kita potong-potong aja. Jahe kita potong-potong juga. Kunyit dipotong-potong juga. Serai kita potong-potong juga. Kita sisihkan dulu bumbu-bumbu yang sudah kita potong-potong tadi. Cabai kita potong-potong. Ini aku pakai cabenya sebanyak 30 buah ya. Dikarenakan ini sudah layu dan sudah kering, jadi aku tidak menggunakan beratnya. Karena udah bakal bingung aku timbangnya berapa beratnya. Jadi ini sekitar 30 biji cabai keriting merah. Selain cabai dan bumbu-bumbu yang lain, kita juga gunakan 3 buah kemiri sangrai, 5 buah cabai Jawa, 5 lembar daun salam. Selanjutnya kita mau rebus kentang. Kita kasih sedikit garam. Kentang ini akan kita rebus sekitar 10 menit. A few minutes later. Sudah 10 menit kita panas sekali. Sudah 10 menit kita merebusnya. Ya ampun. Kirain tangan aku cukup sakti tadi. Kita angkat dan kita tiriskan dulu. Selanjutnya kita mau panaskan minyak. Kita mau goreng kentang yang sebelumnya sudah aku rebus. Jadi kalau kentangnya kita rebus dulu, dia akan matangnya lebih sempurna dan hasil kentang gorengnya tuh lebih crispy. Kentangnya sudah matang, kita angkat. Warnanya bagus kan? Masih di minyak yang sama, kita mau tumis bawang merah. Kita tumis sampai harum ya. Bawang merahnya sudah harum, kita masukkan bawang putih. Bawang putihnya kita tumis sebentar aja ya. Jangan kelamaan. Dan ini akan kita angkat. Selanjutnya kita mau tumis jahe, lengkuas, dan kunyit. Habisin deh karena udah tercampur semuanya. Mestinya serainya agak belakangan ya. Tujuan aku menumis bumbu yang masih kasar begini supaya pada masakannya nanti nggak banyak minyak. Jadi kita bisa mengurangi minyak. Ini bakal cocok buat kalian yang lagi diet, nggak kepengen banyak-banyak konsumsi minyak goreng. Bumbunya sudah harum, kita masukkan cabai keriting. Kita tumis lagi sampai cabai keritingnya harum. Bumbunya sudah mateng, ini udah harum banget. Kita mau angkat. Kita tiriskan di sini. Selanjutnya kita mau masukkan bumbu yang sudah kita tumis ke dalam blender. Kita tambahkan santan encer, kemiri kita masukkan. Supaya nggak kelupaan, terasi panggangnya aku masukin aja sekalian. Ketumbar bubuk kita masukkan juga. Jinten bubuk, lada bubuk.
Sudah halus. By the way, aku lupa. Cabai balinya belum aku haluskan. Sudah halus. Cabai balinya kita masukkan juga. Masukkan daun salam. Dan bumbu ini akan kita tumis sebentar lagi supaya lebih harum. Bumbunya sudah harum banget. Ini liquidnya udah habis ya. Jadi dia kayak ditumis ulang gitu. Nah, ini akan kita pindahkan ke panci presto. Kita mau bilas wajannya supaya tidak ada bumbu yang tertinggal di sini. Dan kita aduk-aduk supaya bumbunya menjadi encer kembali. Tambahkan air lagi. Dan selanjutnya kita masukkan iga sapi yang sudah kita potong-potong tadi. Bagian tulangnya menghadap ke bawah supaya kalau airnya menyusut dia nggak nempel di dasar panci, nggak bikin gosong. Dan ini akan kita presto selama 20 menit terhitung sejak prestonya berbunyi. 20 minutes later. Iga sapinya sudah kita presto selama 20 menit dan ini sudah aku istirahatkan sekitar 20 menit lagi. Dan lihat, ini cakep banget ya kan. Aku mau pindahin ke bawah aja panci prestonya. Dan aku mau ganti wajan yang lebih gede. Tulang iganya mau aku angkat dulu. Kita mau sisihkan dulu. Ini tulang sapinya sih sudah copot ya harusnya. Dan selanjutnya kita mau skim dulu lemak sapinya supaya nanti kuahnya ini nggak terlalu greasy ya, nggak terlalu banyak lemak sapi. Ini ngeskimnya harus sabar ya sahabatku supaya kuahnya tuh nggak ikutan keambil. Jadi pelan-pelan kita nyekimnya ini. Bisa juga ini dimasukkan ke kulkas supaya bagian lemaknya ini mengeras lalu tinggal diangkat. Hanya saja ini aku buru-buru, jadi ini tidak aku masukin ke kulkas. Dan ini lemak sapi yang berhasil aku angkat lumayan banyak ya, ada sekitar 100 ml. Ini akan aku buang. Selanjutnya kuahnya ini akan kita masukkan ke dalam wajan yang lebih besar. Kita tambah lagi dengan air. Kita masukkan garam, masukkan kembali tulang sapi yang tadi kita sisihkan. Selanjutnya kita masukkan wortel, masukkan bengkoang. Kita masak dulu bengkoang dan wortelnya sekitar 5 menitan. Sudah sekitar 5 menit kita memasak wortel dan bengkoangnya. Kita masukkan labu siam. Langsung saja kita masukkan santan kental. Tadi di awal kita sudah masukkan garam, sekarang kita masukkan sedikit micin, masukkan gula pasir. Begitu santan kental masuk, kuahnya langsung jadi cakep sahabatku. Merah-merahnya langsung nampak bagus. Tuh ya, jadinya warna-warni. Ada hijau-hijaunya, ada putih dan orange. Jadi kalau kita hidangkan buat tamu kita di hari lebaran, satu orang dapat 1 potong gini. Kira-kira tahun depan dia bakal balik lagi kan? Tuh, dia bertamu lagi. Jadi kalau kita mau suguhin ke tamu jangan nanggung-nanggung. Tuh, segini biar datang lagi dianya. Terakhir kita masukkan kentang yang sudah kita goreng tadi. Dan sayur ketupat kita pun sudah mateng. Mantep kan? Sekarang kita mau sajikan dengan ketupatnya.
Resep ketupat ini sudah ditayang ya. Kalian bisa nonton di Reels dan TikTok aku. Kita mau letakkan tulang di bagian bawah. Kemudian kita pasang daging pada bagian atasnya. Lalu kita berikan sayuran di sampingnya. Kita tambahkan dengan bawang goreng yang banyak. Sekarang kita mau memakannya. Kita mau black dagingnya dulu. Lihat, kamu bahkan nggak butuh pisau untuk memotong daging sapinya. Secakep itu ya. Tuh, bisa fine dining daging sapi yang lembut sekali. Fine dining ketupat sayur. Kenapa saya jadi begini bicaranya? Tuh, mau makan yang mana dulu? Kanan atau kiri? Kanan, kiri, kanan, kiri. Hanya. Ini mah tamu kalau dikasih sepiring beginian, tahun depan pasti datang bertamu lagi. Ya kan? Mau nggak bertamu ke rumahku? Bikin. Masa bertamu ke rumah saya? Ini hanya buat saya dong.